Halo Sobat Travelens, ini adalah series budaya dan sejarah yang kami rangkum khusus untuk menambah wawasan Anda semua. Di series kali ini Travelens akan menceritakan perjuangan pahlawan Kerinci yaitu Depati Parbo. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari channel ini. Selamat menonton! Di bawah kaki gunung yang sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Pada tahun 1839, di saat terik matahari menerpa dedaunan, lahirlah seorang bayi tampan di ruang Lang Lumeh, atau ruang tengah di sebuah rumah panggung. Mata Bimbe pun berkaca-kaca menatap istrinya. Lalu seorang dukun beranak memberikan wejangan merawat anak pertama itu. Lalu dukun berasal dari desa sebelah itu berpamitan pulang. Masyarakat yang sejari tadi menunggui Kembang melahirkan juga ikut pamit. Pada saat Kembang mengandung Muhammad Kasib, seorang nenek mama telah meramalkan bahwasanya kelahirannya adalah sebuah tanda. Kelak ia akan menjadi orang besar. Lihatlah kulit putih bersih, mata coklat. Keistimewaan yang ada di tubuhnya harus kita syukuri. Hari demi hari berjalan, Kasib kecil tumbuh menjadi anak yang periang. Saat berusia 10 tahun, Kasib sudah memiliki 3 adik perempuan, yakni Bende, Siti Makom, dan Likom. Sebagai anak sulung, Kasib sangat menyayangi ketiga adiknya itu. Ia juga dicintai oleh orang tua dan adik-adiknya. Setiap hari, Kasib kecil belajar mengaji di surau. Selain rajin belajar agama, Kasib juga rutin belajar ilmu bela diri pencaksilat dan ilmu kebatinan. Dalam adat Kerinci, setiap anak harus berisi dan berilmu. Berisi maksudnya adalah menguasai ilmu bela diri dan kebatinan, sementara berilmu menguasai ilmu agama. Singkat cerita, Kasib pun sudah tumbuh menjadi pria dewasa dan memutuskan untuk mengembara ke Siak. Ia bertekad untuk memperdalam ilmu tauhidnya. Di sana, Kasib berguru dengan Sultan Syarif. Kasib pun kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Bagi Muhammad Kasib, menimba ilmu di waktu muda sangatlah penting. Saat di perbatasan antara Batang Asai dan Alam Kerinci, Kasib dihadang seorang lelaki bernama Muhammad Juda. Gelar Depati Santiudo, Pamuncak Alam atau Gulun Juda, dipercaya penduduk kampung sebagai penjaga wilayah perbatasan. Di wilayah itu konon sering sekali terjadi perampasan. Juda mencurigai gerak-gerik Kasib yang memegang tombak dan membawa pedang. Kemudian Juda langsung menyerang Kasib. Ia mengeluarkan segala kekuatannya dan mereka pun bertarung. Setelah beberapa jam berkelahi tanpa henti, Kasib menyebut nama nenek moyangnya sambil berbisik. Ternyata Juda mendengar. Ia baru menyadari bahwa Kasib juga berasal dari bumi sakti Alam Kerinci. Kemudian Juda meminta maaf dan mereka saling merangkul penuh haru. Mereka berdua lalu bersama-sama menempuh perjalanan ke Batang Asai. Di sana Kasib dan Juda saling bertukar ilmu. Mereka juga berguru kepada orang pintar. Selain itu, mereka bekerja mendulang emas di sepanjang aliran sungai Batang Asai. Namun, tak beberapa lama di Batang Asai, Juda berpamitan kepada Kasib. Ia harus kembali ke Luhah Rio Jayo, dusun sungai penuh sakti Alam Kerinci. Atas permintaan orang tuanya, mereka kemudian berpisah. Kasib muda diam-diam jatuh cinta kepada gadis dusun Batang Asai. Namanya Timah Sahara. Wanita itu sangat polos dan jelita. Bayangan gadis itu selalu muncul dalam pikirannya. Timah Sahara telah berhasil mencuri hati Kasib. Mereka lalu menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekkah. Pada tahun 1859, Kasib mudah mengembara lagi. Ia menuntut ilmu ke Rawas, Sumatera Selatan. Ia bertapa untuk memperdalam ilmu kebatinannya di Gunung Kunyit. Pada tahun 1862, Kasib tiba-tiba diminta pulang ke Dusun Lolo Kecil oleh keluarganya. Kasib dan keluarga kecilnya tiba di Dusun Lolo Kecil. Ternyata akan diadakan acara Kenduri Seko. Kenduri Seko secara adat Kerinci adalah suatu acara pengukuhan, gelar pemangku adat atau depati untuk menggantikan depati-depati yang telah meninggal dunia. Sebelum matahari berada tepat di atas kepala, dilaksanakan penobatan depati. Kasib dinobatkan sebagai Depati Desa Lolo dengan gelar Depati Parbo. Kasib membaca sumpah untuk menjaga negeri. Di dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga tanah kelahirannya dengan jujur dan penuh amanah. Penduduk kampung menyambut gembira penobatan Depati ini karena sejak kecil nama Kasib sudah dikenal baik oleh mereka. Garis keturunan sebagai Depati itu diperoleh dari ibunya yaitu Kembang.
Paman Kasip yang sebelumnya sudah menjadi Jepati telah meninggal. Nama Jepati sendiri adalah sebutan untuk kepala atau pemangku adat. Setiap desa di Alam Kerinci memiliki Jepati yang pangkatnya harus berdasarkan garis keturunan. Tugas seorang Jepati adalah memegang teguh peraturan desa dan menegakkan undang-undang yang dikeluarkannya. Bila masyarakat ada yang melanggar adat, hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan adat, yaitu hukum adat dan hukum syarak yang bersenjikan Kitabulo. Artinya, setiap aktivitas hidup harus berdasarkan atas tuntunan agama. Saat menjalankan roda pemerintahan di negeri Lolo, Kasip gelar Jepati Parbo dibantu beberapa hulu balang. Selama puluhan tahun memimpin, Kasip juga bekerja dengan 5 Jepati dari desa lain. Di bawah pemerintahan Jepati yang 6, Alam Kerinci semakin berjaya. Namanya dikenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Kerinci sangat kaya dengan hasil kopi, teh, padi, dan kayu manis. Saat itu serdadu-serdadu Belanda bergerilya ke Muko-Muko, Bengkulu, Indrapura, dan Minangkabau. Dan Belanda mendengar kekayaan Alam Kerinci yang subur. Diam-diam Belanda memiliki keinginan licik untuk menguasai Alam Kerinci. Belanda lalu mengatur siasat busuk. Pada saat penjajahan Belanda di wilayah Sumatera, Kerinci termasuk daerah yang terakhir dimasuki. Saat itu, Belanda sudah menguasai daerah Padang. Karena daerah Padang sangat dekat dengan Kerinci, terjadilah hubungan dagang antara Belanda dan rakyat Kerinci. Pada tahun 1900, Belanda mengirimkan 2 mobil pasukan patroli ke daerah Kerinci. Pasukan itu muncul pertama kali di sekitar daerah Setinjau Laut. Mereka lalu mendirikan sebuah pesanggrahan di puncak Gunung Raya. Jepati Parbo yang mampu melihat dengan mata batinnya mendengar desas-desus kedatangan Belanda itu. Ia lalu langsung menghubungi semua Jepati dan hulu balang di Alam Kerinci untuk mengatur siasat melawan Belanda. Kemudian semua Jepati dan perwakilan hulu balang berkumpul di Balai Desa Lolo. Mereka mempersiapkan diri dan segala kemungkinan buruk yang akan dilakukan di Belanda. Keesokan harinya, Jepati Parbo bersama beberapa hulu balang mendatangi pesanggrahan Belanda. Jepati Parbo dengan tegas meminta agar pihak Belanda meninggalkan pesanggrahan itu. Akan tetapi pihak Belanda menolaknya. Kemudian Jepati Parbo mengumpulkan rakyatnya. Penduduk kampung berbondong-bondong datang di lapangan. Semua Jepati berdiri di hadapan penduduk. Kemudian Jepati Parbo berseru, "Wahai rakyatku tercinta, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Baru-baru ini Belanda datang ke bumi kita dan mendirikan pesanggrahan di puncak Gunung Raya. Saya dan hulu balang kemarin sudah tegas mengusirnya, tetapi Belanda tidak mau. Saya pikir Belanda akan pergi dari Alam Kerinci bila kita mengusirnya beramai-ramai dalam jumlah yang besar. Bila dalam waktu dekat Belanda tidak pergi, keamanan bumi kita menjadi taruhannya. Saya ingin kita semua hidup tentram di tanah kelahiran kita. Kita jangan mau dijajah di tanah kita sendiri. Saat ini juga kita akan ke sana dan mengusir mereka sekarang juga." Jepati Parbo berkata dengan berapi-api. Jepati Parbo menggempalkan tangan kanannya sembari berteriak, "Usir Belanda dari Alam Kerinci sekarang juga." Mukanya memerah, darahnya berjesir hebat. Penduduk kampung lalu menggempalkan semua tangan kanannya dan berteriak berkali-kali, "Usir Belanda dari Alam Kerinci sekarang juga." Saat di perjalanan menuju kamp Belanda tersebut, Jepati Parbo berjalan paling depan diikuti oleh para Jepati dan hulu balang. Dan di belakang mereka rakyat yang berduyun-duyun mengikuti. Mereka menuju pesanggrahan di puncak Gunung Raya. Seberapapun jauhnya, mereka tidak peduli. Mereka tidak mau dijajah di tanah sendiri. Sesampainya di pesanggrahan, mereka berhasil mengusir Belanda. Ribuan penduduk mengancam akan membunuh mereka jika tidak pergi sekarang juga. Belanda akhirnya pergi dan meminta maaf. Meski sudah diusir, Belanda tidak menyerah begitu saja. Mereka kemudian berusaha membangun hubungan baik dengan para Jepati dengan mengirimkan 2 utusan ke Kerinci. Mereka bernama Imam Marusa dan Imam Mahdi. Mereka berdua berasal dari Minangkabau. Marusa dan Mahdi membujuk para Jepati agar mau menerima kedatangan Belanda di Alam Kerinci. Melalui utusannya, Belanda mengajak kerjasama membangun Alam Kerinci. Belanda juga berjanji tidak akan mengganggu keamanan rakyat Kerinci. Namun, tawaran kerjasama itu ditolak mentah-mentah oleh Jepati yang 6, yaitu Jepati Parbo, Jepati Agung, Jepati Atur Bumi, Jepati Biangsari, Jepati Mor Lengkap, dan Jepati Rencong Talang. Akhirnya Marusa dan Mahdi pulang dengan rasa kecewa. Di tengah perjalanan, pasukan Jepati Parbo yang berjumlah 5 orang menghadang jalan mereka.
Imam Marusa tewas di tangan pasukan Jepati Parbo, dan Imam Haji panik melihat temannya tergeletak, wajahnya pucat. Kemudian pasukan Jepati Parbo menyuruhnya pulang untuk memberikan laporan kepada Belanda. Dengan tertati, Imam Haji meninggalkan mereka. Jepati Parbo tidak tahu bahwa pasukannya membunuh Imam Marusa. Mereka melakukan aksi itu tanpa komando darinya. Bila mengetahuinya, ia pasti akan marah. Jepati Parbo tidak suka memimpin dengan kekerasan. Selama ini Jepati Parbo selalu berupaya memimpin dengan hati. Akibat penolakan para Jepati dan terbunuhnya Imam Marusa, Belanda kembali menyusun strategi untuk menyerang daerah Kerinci. Melalui mata batinnya, Jepati Parbo mengetahui siasat licik Belanda, sehingga ia mengambil tindakan cepat. Jepati Parbo kemudian mengadakan pertemuan dengan para Jepati se-alam Kerinci. Hasil musyawarah memutuskan bahwa Jepati Parbo diangkat sebagai panglima perang melawan Belanda. Selain itu, di bawah pimpinan Jepati Agung, Jepati Asal Lempur, rakyat bersama Jepati dan Hulu Balang, Kerinci akan menjadikan benteng pertahanan untuk menghadapi penyerangan Belanda secara tiba-tiba. Diperkirakan Belanda akan memasuki daerah Kerinci dari arah Muko-Muko Bengkulu. Rakyat Kerinci bersemangat saat mendirikan benteng. Mereka bahu-membahu demi mewujudkan satu tujuan hidup, aman di tanah kelahiran tanpa dijajah oleh pihak luar. Kemudian seluruh rakyat Kerinci berkumpul di lapangan. Jepati Parbo berseru, "Wahai rakyatku, saya mendengar bahwa sebentar lagi Belanda akan menyerang alam Kerinci. Maka dari itu, saya meminta kalian menguasai dan mempelajari ilmu bela diri, serta melakukan latihan perang dengan menggunakan pedang, tombak, dan bambu runcing. Hal ini berlaku untuk kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan. Khusus bagi kaum wanita, kalian saya tugaskan menjadi pengawal negeri dan dusun. Saya juga menyiapkan guru khusus untuk melatih kalian menggunakan senjata sumpit yang telah diisi merica. Senjata ini bisa kalian gunakan dalam keadaan terancam dengan cara meniupkannya ke arah wajah atau mata serjadu-serjadu Belanda. Belanda mungkin marah atas terbunuhnya Imam Marusa, utusannya, sehingga mereka tidak akan segan-segan melakukan perbuatan keji dan tidak terpuji kepada seluruh penduduk desa. Kebersamaan dan kekompakan di antara kita harus kita jaga. Kita harus menggalang persatuan dan kesatuan. Mari bersama-sama kita menghadapi imperialis Belanda yang akan menjajah bumi alam Kerinci. Selamatkan alam Kerinci, ucap Jepati Parbo dengan semangat yang menyala-nyala. Penduduk kampung sangat antusias mendengar pidato Jepati Parbo. Mereka mendukung perintah Jepati Parbo dalam melawan Belanda. Di mata penduduk kampung, Jepati Parbo adalah sosok pemimpin yang mengagumkan. Semua gerak-gerik dan tindak tanduknya selalu ditiru warganya. Sebagai panglima perang, Jepati Parbo sibuk mengatur dan menggalang kekuatan dengan pemangku adat dan hulu balang se-alam Kerinci. Karena sibuknya, ia pun semakin jarang berada di rumah bersama anak dan istrinya. Tanpa mengenal lelah, Jepati Parbo mengatur pertahanan Kerinci setiap hari. Ia tak bosan hilir mudik menemui Jepati-Jepati. Kemarin ia berada di Kerinci Hilir, lusa berada di Kerinci Tengah, dan Kerinci Mudik. Ketika siangnya bertemu dengan Jepati Atur Bumi dan Jepati Biangsari, malamnya ia sudah berada di Hiang Pulau Tengah ataupun Jucun. Terkadang saat kondisi tubuhnya menurun, ia masih tetap melakukan perjalanan menemui para Jepati di berbagai tempat. Jepati Parbo rela melakukannya demi keamanan daerah Kerinci. Beberapa Jepati menasihatinya agar tidak lupa menjaga kesehatan, tetapi seringkali Jepati Parbo abai terhadap dirinya sendiri. Jepati Parbo adalah pemimpin spiritual dan kultural yang merakyat. Sebagai pemimpin spiritual, ia sering memberikan ceramah agama baik di surau maupun di masjid. Sebagai pemimpin kultural, Jepati Parbo menjadi pemangku adat dan panglima perang. Kerendahan hati dan pengorbanannya sering membuat penduduk takjub. Ia menjadi teladan yang baik di mata rakyatnya. Pada awal 1901, Belanda mulai menyerang Kerinci. Penyerangan ini dimulai dari Muko-Muko ke arah tenggara. Penduduk Kerinci sudah siap menghadapi perang di komando Jepati Parbo. Akhirnya, kali pertama penyerangan Belanda terjadi di daerah Manjunto. Peperangan pun terjadi. Ratusan mujahid alam Kerinci gugur di medan perang. Anak-anak tak berdosa dan wanita-wanita tua terbunuh Belanda. Perbuatan keji itu tidak bisa dimaafkan. Di medan peperangan, Jepati Parbo menitikkan air mata melihat kondisi rakyatnya. Tidak mudah memang mengalahkan pertahanan Belanda. Mereka menggunakan persenjataan dan amunisi modern. Suara tembakan di mana-mana, suara bom berjentum dengan kuatnya, dan medan perperangan pun bergetar.
Melihat sanak saudara gugur di medan pertempuran, menumbuhkan semangat juang penduduk Kerinci yang luar biasa sehingga Adipati Parbo dan rakyatnya memberanikan diri melakukan penyerangan balik. Sambil berteriak, Allahu Akbar, penduduk Kerinci menggunakan tombak, pedang, dan bambu runcingnya menyerang Belanda. Keadaan itu membuat serdadu-serdadu Belanda banyak yang tewas. Jumlahnya ternyata melebihi warga Kerinci yang sudah lebih dulu gugur. Ratusan prajurit bayaran dan tentara Belanda jatuh berguguran. Rakyat Kerinci memenangkan pertarungan. Belanda mundur dari pertempuran. Bagi Belanda, mundur dari pertempuran bukan berarti menyerah. Sebelum bumi Kerinci jatuh ke tangan mereka, segala upaya akan dilakukan untuk menguasai Kerinci. Karena hasil bumi alam Kerinci yang menggiurkan membuat Belanda lupa bahwa tak seharusnya mereka merampas sesuatu yang bukan haknya. Adipati Parbo tidak pernah takut sedikit pun melawan Belanda. Meskipun pertarungan kemarin dimenangkan pihak Kerinci, tetapi bagi Adipati Parbo itu bukanlah kemenangan. Selama masih terjadi pertumpahan darah, itu bukanlah kemenangan abadi. Kemenangan sejati baginya adalah perginya Belanda dari tanah Kerinci dan selamatnya jiwa-jiwa rakyat Kerinci. Dalam setiap doanya, Adipati Parbo mengharapkan kedamaian di bumi Kerinci. Saat itu rakyat Kerinci beramai-ramai melakukan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama. Salah satunya yaitu Adipati Parbo. Selain harus berusaha, manusia juga tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Mereka juga percaya bahwa Tuhan bersama mereka untuk memerangi Belanda. Adipati Parbo kembali mengomandoi para Adipati Hulu Balang dan rakyat Kerinci untuk melakukan perang gerilya. Gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perang secara kecil-kecilan dan terbuka. Belanda diam-diam terus mengintai daerah Kerinci. Perang gerilya itu dilakukan hampir setiap pelosok negeri, antara lain Pulau Tengah, Siulak, Pengasih Semurup, Hiang, Jujun, Rawang, Pungut, Sungai Penuh, dan Sanggaran Agung. Mereka menyerang saat Belanda lengah, namun tetap saja ada pejuang Kerinci yang tewas. Di bawah pemerintahan Ratu Wilmina, pasukan perang Belanda di daerah Kerinci ditambah sehingga pertahanan Belanda semakin banyak dan kuat. Belanda lalu memata-matai Adipati Parbo. Segala gerak-gerik dan sepak terjangnya diawasi Belanda. Seberapa kali serdadu Belanda melakukan penyerangan. Beberapa kali serdadu Belanda melakukan penyerangan ke Kerinci, tetapi sia-sia. Belanda juga melakukan tipu muslihat untuk mematahkan perjuangan Adipati Parbo dengan taktiknya yang cerdas dan licin. Adipati Parbo mampu mengelabuhi Belanda. Belanda geram sekali kepadanya. Sedari awal Adipati Parbo dianggap sebagai penghalang Belanda untuk menguasai Kerinci. Langit malam ditaburi bintang, tetapi tidak ada cahaya rembulan. Masyarakat dari penjuru desa sedang mengadakan salat Nifsu Syakban di Masjid Lolo. Ketika pemuka agama sedang berceramah, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jumat malam, tepatnya 24 Agustus 1903, serdadu Belanda mengepung Masjid Lolo. Mereka berjumlah sekitar 50 orang. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam masjid. Ceramah pun dihentikan. Belanda mengancam akan membunuh semua penduduk yang ada di masjid jika tidak menyerahkan Adipati Parbo. Namun Adipati Parbo tidak ada di dalam Masjid Lolo. Para penduduk pun ketakutan. Para adipati memohon agar serdadu Belanda melepaskan senapan mereka. Namun para serdadu itu mengatakan tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa mereka. Keesokan harinya para adipati menjemput Adipati Parbo di hutan belantara di daerah lembur Lolo hingga ranah Manjunto. Di sana Adipati Parbo melakukan taktik perang gerilya. Namun Belanda yang licik tidak mempercayai mereka begitu saja. Belanda lalu menyandra puluhan penduduk termasuk istri Adipati Parbo. Kemudian 5 adipati didampingi Hulu Balang berjalan ke hutan. Perjalanan mereka bisa dikatakan sangat jauh sebab harus mendaki sebuah gunung dan melewati jalan setapak dengan resiko dimakan binatang buas di tengah jalan. Sampai di tengah hutan, para adipati menceritakan kejadian semalam. Lalu langsung dijawab oleh Adipati Parbo, "Baiklah, saya akan menemui Belanda untuk berunding, tetapi tidak untuk menyerah sebab tidak ada kata menyerah sebelum tanah Kerinci bersih dari Belanda." Di bawah tekanan mental, Adipati Parbo menyanggupi. Yang ada di dalam pikirannya adalah menyelamatkan nyawa penduduk. Sebelum pulang, Adipati Parbo berpesan kepada rakyatnya yang bergerilya di hutan agar tidak berhenti berjuang sampai di sini saja. Mereka harus tetap bergerilya meski tanpa dirinya. Lalu ia memberikan sebuah pedang. Adipati Parbo kemudian menuruni pegunungan dan kembali ke desa. Adipati Parbo kemudian menyelamatkan banyak penduduk. Saat Adipati Parbo mengajak melakukan perundingan, serdadu-serdadu Belanda malah menyergap dirinya. Mereka memasukkan Adipati Parbo ke penjara. Penangkapan Adipati Parbo membuat masyarakat bersedih hati. Dengan ditangkapnya Adipati Parbo, berangsur-angsur perlawanan rakyat Kerinci terhadap Belanda meredup. Di tahun yang sama, puluhan Hulu Balang dibunuh Belanda. Para adipati dan pejuang ditahan Belanda. Pertahanan daerah Kerinci semakin melemah.
Belanda berhasil mencapai tujuannya mengambil alih kekuasaan. Belanda lalu menguasai hasil bumi Kerinci yang subur dan kaya. Pada akhir tahun 1903, secara bertahap Ratu Wilhelmina menarik mundur serjadu-serjadu Belanda untuk kembali ke satuan awal untuk menjajah wilayah lainnya. Lantas bagaimana kondisi Depati Parbo dan di manakah Depati Parbo diasingkan? Travelers akan membahas khusus di series selanjutnya. Terus ikuti channel ini untuk menambah wawasan Anda. Wassalam.